Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bintang di Langit. Kali ini saya akan coba berbagi ya mengenai apa sih itu SQL injection, sharing mengenai apa itu SQL injection, dasar-dasarnya saja, dan mungkin akan ada sedikit prakteknya, hanya sedikit saja nanti. Nah, di sini saya akan menggunakan lab hacking, salah satu lab hacking DVWA ya, karena nggak mungkin saya menerapkan di website asli karena itu ilegal. Langsung saja. Di sini pertama kita buka browser favorit teman-teman. Saya menggunakan Chrome di sini. Oke, langsung kita masuk ke DVWA-nya. Kita masuk ke localhost saja. Maksud saya ini DVWA-nya saya simpan di localhost. Oke, kemudian kita ketikkan DVWA. Nah, untuk pertama kali pasti akan seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman yang udah menginstal SAM dan sebagainya itu silakan di start. Untuk yang Linux, untuk yang OS-nya Linux, silakan ikuti ini ya, langkah-langkah ini. Kita sebentar, kita zoom dulu, view, zoom in. Oke, biar enak lihatnya teman-teman. Sudo service ya, MySQL start. Kita start MySQL nya. Oke, coba kita restart lagi. Oke, masih belum bisa. Coba kita start untuk Apache nya, Apache 2 start. Oke, kita coba lagi apakah bisa. Nah, oke, ini udah bisa ya, udah masuk ke DVWA. Untuk username sama password itu ini ya, username-nya itu admin, emang dari DVWA-nya seperti itu. Lalu passwordnya itu password. Oke, ini kita udah masuk. Kita agak perbesar aja. Nah, di sini ada banyak tekniknya, ada brute force, command injection, CSRF, XSS, SQL injection ini ada ada captcha ini, ada file upload. Nah, di sini yang pertama, untuk pertama kali saya akan coba membahas yang SQL injection. Nah, sebelumnya untuk latihan ini kita atur ke security levelnya, ini kan impossible. Kita atur ke low untuk latihan. Mungkin selanjutnya akan saya buatkan video untuk level-level selanjutnya. Oke, ini udah security level udah low. Kita ke SQL injection yang sini. Nah, untuk menginjek itu gimana sih caranya? Ini kita cek dulu user ID. Berarti kita masukkan coba angka 1. Mungkin ID-nya itu 1 mungkin saja. Nah, ini bener ya, ID 1. Kita coba ID 2. Nah, seperti itu. Nah, berarti kan ini menampilkan ID. Kalau kita cantumkan ID seperti ini, nah ini kan nggak ada. Berarti nggak ada ID yang sekian-sekian tadi. Misal ID 12, apakah ada? Nggak ada. Berarti misal ID 4 ada. Nah, ini cara menginjeknya gimana? Jadi seperti ini. Ini untuk level low ya. Tidak berlaku untuk mungkin tidak berlaku untuk level di atasnya. Kita coba ketikkan petik seperti ini saja. Kalau terjadi error, maka itu kerentanan SQL injection. Kita submit. Nah, ini kan error. Kamu dapat error di SQL sintaknya. Berarti apa? SQL ini, query SQL-nya itu tidak disaring. Nah, kita coba kembali lagi ke materi dulu. Kita masuk ke pengertian. SQL injection itu apa sih? Adalah suatu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan yang ada di SQL pada lapisan basis data suatu aplikasi. Celah ini terjadi karena input. Nah, ini input dari user tidak difilter. Nah, tadi kan kita masukkan petik. Nah, itu kan terjadi error. Berarti input dari user itu tidak difilter secara benar. Jadi, sampai saat ini SQL injection itu masih favorit hacker untuk melakukan serangan pada website. Nah, ini ya contohnya form itu bisa diisi dengan titik 2 seperti ini, atau titik koma, strip, lalu koma, lalu petik sama dengan, dan lain sebagainya lah.
Lalu tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk bypass autentikasi, lalu pencurian informasi. Lalu sudah pasti bisa mendelete. Kalau sudah bisa memodify berarti bisa mendelete, memasukkan dan lain-lain. Lalu ada comment execution juga. Itu tujuannya. Tapi tujuan baiknya itu ya untuk pentest ya, untuk tujuan pentester. Jadi menguji kerentanannya. Jadi tidak sembarangan memodify data, tapi ketika menemukan celah itu akan dilaporkan ke si penyedia webnya tersebut, web servernya. Lalu cara mengatasinya itu gimana? Nah, ini maaf ya, kita nyeleweng sedikit ke materi. Soalnya ini penting ya untuk teman-teman yang lagi mendevelop website khususnya, atau mendevelop aplikasi, mobile application dan lain-lain. Nah, di sini yang pertama itu sesuaikan input box. Jika teman-teman masukkan username ya misal, nah itu ketentuannya apa? Boleh memasukkan simbol-simbol aneh apa enggak, seperti petik yang ada di SQL injection. Kemudian batasi input box, bisa saja karena tidak dibatasi. Nah, itu bisa kita memasukkan pilot and SQL injection, sintak SQL injection itu bisa masuk karena tidak ada batasan input is box. Itu ada metode lebih lanjutnya lagi. Lalu ada filter user, ada mematikan error handling. Ini fungsinya apa? Nah, misal seperti ini. Misal masuk ke sini. Nah, ini kan kita petik lalu kita submit. Errornya kan ada di sini. Nah, maka dari itu kita harus menghilangkan error tersebut. Apabila terjadi error di SQL injection, kita harus menghilangkannya. Misal seperti ini. Kita ini kita ganti lagi ya ke levelnya, itu kita ganti ke medium. Coba kita submit, masuk ke SQL injection. Oh, ini nggak bisa ya, coba cara lain yang high. Coba SQL injection. Oh, ini nggak bisa yo, possible apakah ada? Nah, ini misal yang impossible ya levelnya. Tadi kan kita petik itu terjadi error. Nah, ketika udah di error handlingnya itu udah hilang, tapi ini masih SQL injection ya, dia itu masih rentan SQL injection, tapi itu udah levelnya impossible atau advance. Nah, ini kita coba masukkan petik, kita submit. Nah, tidak keluar error apa-apa. Nah, di sini terlihat di atas. Ini udah lebih lanjut lagi ini. Ini nanti akan saya bahas di video berikutnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi error handlingnya itu udah diatasi, tidak ditampilkan seperti yang levelnya low tadi. Oke, kita submit lagi ke low, kita masuk ke SQL injection. Kemudian kita balik lagi ke materi. Jadi seperti itu, mematikan error handling. Kemudian 5, nonaktifkan fitur standar SQL. Nah, ini fitur-fitur standar itu yang ada di SQL seperti store, lalu extend store. Nah, itu dimatikan saja karena rawan. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum mengenal lebih dalam mengenai SQL, fitur-fitur yang ada di SQL bisa dipelajari dulu. Apa sih itu stored procedure dan extend stored procedure, ESP dan ASP seperti itu. Kemudian ada setting privilege. Setting privilege ini untuk apa? Nah, untuk akses yang bisa diberikan oleh user. Jadi misal kita sebagai admin, jadi kita memberikan akses apa saja sih yang kita berikan yang ada di user nantinya. Aksesnya apa saja, bisa masukkan apa saja, seperti itu. Aksesnya kita batasi. Misal paling tidak ketika user berhasil membobol atau berhasil menemukan celah SQL, nah itu kita bisa menutupinya dengan akses apa saja yang bisa diakses selain admin. Jadi hanya admin saja yang bisa mengakses, user lain nggak bisa meskipun memasukkan sintaks SQL seperti itu. Oke, mungkin itu dulu. Nah, terus kita langsung lanjut ke praktiknya. Ini tadi kita sudah menemukan error ya. Jadi seperti ini. Untuk mengecek kita
coba di localhost saja, di database saya, jadi biar bisa mencocokkan. Sudo MySQL root mp, enter, kita clear. Nah, kita use salah satu database saya, pertemuan 5. Oke, kemudian show tables. Nah, ini hanya mengecek saja ya, mengkoreksi gimana cara kerjanya SQL injection itu. Oke, ini udah masuk. Oh maaf, nah ini show table, kita nanti akan mengakses yang fakultas ini ya. Select bintang from fakultas. Oh maaf, F besar. Oke, ada 2 seperti ini. Lalu kita bagi 2, bisa nggak? Gini aja. Oke, gini aja. Nah, kita masukkan query seperti ini, petik, lalu or petik 1. Ini nggak usah petik, nggak masalah sih, tapi saya contohkan seperti ini dulu. Ini yang paling sederhana. Nah, kita submit. Nah, ini kok bisa keluar semua datanya bisa keluar semua. Ini gimana? Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Misal kita kan masukkan petik or petik 1 sama dengan petik 1. Nah, gini ya. Ini sama saja kita memasukkan query-nya seperti ini. Maaf. Ini coba kita taskan gini ya. Select bintang from. Nah, untuk query dari user ID ini bisa kita tebak, berarti seperti ini query-nya. From fakultas ya. Fakultas where biasa aja, where ini nggak saya cocokkan di sini ya, mungkin saja kita masukkan ID saja, ID fakultas itu kosong seperti ini. Jadi fakultas sama dengan kosong. Nah, ini inputan kita yang ada di sini. Makanya tadi ketika kita memasukkan 1 yang kita submit, itu munculnya ID 1. Sama seperti ini. Ketika kita munculkan 2 mungkin ya. Kalau nggak bisa, ini kan soalnya tipenya integer ya. Kita coba gini. Nah, ini keluar psikologi, ternyata bisa. Nah, maka dari itu kita mengolah inputan di sini. Kita petik lagi seperti tadi, or lalu 1 sama dengan 1. Oh maaf, ini petik. Nah, seperti ini. Ini contoh query yang paling dasar ya. Jadi seperti ini. Kalau kita masukkannya jadinya seperti ini. Kita petik ya. Lalu or itu kan apabila true or false pasti hasilnya true ya. Nah, meskipun ini kosong, ini ketika or-nya itu 1 sama dengan 1 kan sama dengan 1 memang kan. Aduh, sorry. Maaf, kita ulang. Gimana ini? Kita clear. Kita coba exit aja lah. Exit. Maaf, sorry tadi use pertemuan 5. Oke. Jadi seperti ini ya. Petik or 1 sama dengan 1 kan otomatis true ya nilainya. Nah, ini kenapa kok yang belakang tidak saya kasih petik? Soalnya petiknya itu udah dikasih dari sintaks ini keseluruhan ini. Jadi nggak usah kalian petik belakangnya. Nah, jadinya query-nya seperti ini. Petik ketemu petik, ini udah ketutup ya berarti. Ini udah ketutup. Lalu or 1 true. Maka ketika kita enter akan muncul keseluruhan datanya. Oke, seperti itu ya teman-teman.
Itu contoh query yang ini, kita submit. Oke. Kemudian lanjut. Untuk gimana sih si hacker itu masuknya? Ya seperti ini. Sama aja kayak tadi, or 0 sama dengan 0. Union itu menggabungkan ya. Jadi semoga teman-teman paham ya untuk union. Kalau saya menjelaskan query sintaks SQL-nya akan terlalu panjang ya. Union select ini menggabung lah istilahnya. Select null, kita select kosong saja, lalu kita cek versionnya. Nah tadi kan di belakang ada petiknya. Untuk menghilangkan petik gimana? Kita pagar atau komen saja. Kita submit. Nah kita cari paling bawah. Nah ini ada bahwa MariaDB saya versinya 10.3.24. Nah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya untuk mengecek usernya itu apa sih. Sama kayak tadi, or 0 sama dengan 0, union select null sama aja. Ini query-nya terserah sih, banyak bebas sih pokoknya. Tinggal perintah selanjutnya itu kita isi yang berbeda, user, lalu kita pagar lagi. Oke, seperti ini. Jadi database-nya usernya itu di VWA localhost. Kalau teman-teman nggak percaya, kita cek di sini. Kita cek ya, petik apa tadi, inputnya or ya, or 0 sama dengan 0, kemudian union select null user kurung pagar. Nah berhubung di sini ada petik sepertinya. Nah berhubung di sini kalau di web sama di lokal kita itu emang di sini saya coba emang agak berbeda ya. Ketika kita enter, nah ini akan munculnya kosong seperti ini. Nah ini salah ya, seharusnya tidak begini. Kita ceknya seperti ini. Select, kita coba maaf bukan user, coba kita cek versinya dulu aja. Version, enter. Select bintang from fakultas, where ID fakultas. Coba gini, sama aja. Oh maaf, bukan itu ya query-nya. Ini sepertinya ini. Oh ya maaf, tadi petiknya salah ya penempatan. Kita enter. Nah di sini kan kenapa kok dia nggak jalan? Ini karena titik komanya itu terkomen kalau di database ini, makanya kita kasih titik koma lagi, lalu enter. Nah udah ada versi database-nya seperti itu. Untuk username juga sama, kita ganti untuk user kita ganti user, kita titik koma, enter, jadilah user. Sama ya, ini beda soalnya beda. Ini miliknya DVWA, ini miliknya localhost saya, miliknya database saya. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk user. Nah jadi itu proses information gatheringnya sebelum eksekusi ya. Terus kita masuk lagi. Ini mending kita copy aja ya, biar nggak kelamaan. Copy, lalu kita ganti database. Kita cek database-nya itu dia pakai namanya apa. Submit. Oke, ini database-nya namanya DVWA. Kita udah tahu nama database-nya. Kalau udah tahu nama database-nya, berarti paling tidak kita udah bisa masuk lebih lanjut ke tabelnya. Seperti yang saya praktekkan tadi. Ini kan saya masuk ke pertemuan 5. Saya masuknya gara-gara apa? Karena saya tahu use
pertemuan 5 seperti ini tadi kan, pertemuan 5 seperti ini tadi kan. Nah, saya tahu nama database-nya. Ketika saya tahu nama database-nya, berarti kan saya bisa melanjutkan masuk lebih dalam untuk mengecek isi database-nya. Ketika saya udah tahu, maka si peretas akan mencoba masuk lebih dalam lagi ya. Jadi query-nya seperti ini. Kita kopas saja. Ini 0, lalu kita masuk ke, coba query-nya seperti ini. Tabel name from information schema dot tables. Kita coba seperti itu dulu, apakah bisa. Kita submit. Oke, ini information skemanya udah ada semua, semuanya udah ada. Kemudian ini untuk table information schema ya. Coba kita lanjut lah, mungkin kita coba lanjut ya. Kita lanjut ke apa? Coba kita cek database lagi. Saya coba apa sih informasi yang kita dapat. Kita zoom. Oke, ini DVWA ya. Oke, jadi di setiap database itu paling tidak ada yang namanya itu information schema. Nah, makanya tadi saya mengecek di sini dengan mencantumkan nama tabel dari information schema tersebut. Saya mengeluarkan seluruh tabelnya, isi tabelnya. Seperti itu untuk cepatnya. Mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Untuk SQL injection mungkin akan saya lanjutkan, soalnya sintaks-sintaksnya itu ada banyak. Kalian bisa cari di internet SQL injection cheat sheet ya, cheat sheet. Nggak tahu tulisannya bener apa enggak. Oke, oh salah, spasi ya. Nah, cheat sheet. Langsung cari saja. Nah, di sini udah banyak SQL injectionnya. SQL injection text sample, ada banyak Hexbase SQL injection, Union. Nah, ini select bintang from yang saya contohkan tadi. Oke, mungkin seperti itu dulu. Ini mungkin udah terlalu panjang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang develop web, mungkin bisa belajar sedikit-sedikit lah mengenai security untuk mengamankan web kalian. Oke, sebentar, saya kasih contoh satu kali lagi, mohon maaf. Saya kasih contoh satu kali lagi di sini. Misal teman-teman live gitu ya, pengen hacknya itu pengennya di website beneran gitu loh. Nah, cara carinya gimana? Ya kalian harus seperti ini. Ini nggak mungkin ya celahnya low. Kita coba petik seperti ini. Jadi untuk hacking itu nggak bisa kita langsung menjerumuskan seperti ini ya. Kita harus information gathering dulu. Mungkin kedepannya akan saya tunjukkan langkah-langkah pentester itu gimana sih. Langkah-langkah sederhana aja. Kita masukkan @gmail.com. Oke. Nah, ini kan udah bisa semua. Kalau ini ada yang error salah satunya, berarti itu handlingnya itu nggak diatasi. Error handlingnya nggak diatasi. Nah, ini kemungkinan besar nggak mungkin sih, soalnya ini di WordPress ya. Coba kita kirim. Oke, bentar. Oke, lemot ya. Oke, ini udah terkirim. Nah, seperti itu.
ternyata ini nggak error, emang pesannya emang terkirim seperti ini semua. Oke, jadi seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.